Kuat apa enggak kita seperti Nabi kita? Ketika dilempar kepalanya sampai terluka, bahkan bocor, tapi Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukilah kaum kami, fa innahum la ya'lamun, karena mereka kaum yang masih belum tahu. Adil apa enggak Al-Quran itu kalau seperti itu? Adil. Al-Quran itu luar biasa. Makanya di surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan bijak. Nah, kalau sudah dibuka pengajian seperti ini, kita tahu. Oh iya, jadi Yasinnya bukan hanya dibaca setiap malam Jumat, tapi juga dibuat kajian seperti ini. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, benar-benar termasuk dari utusannya Allah. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat ini adalah, surat Yasin ini diturunkan di kota Mekah. Makanya ada ulama mengatakan Yasin, ya ayyuhal insan, ya insan, ya ayyuhal insan, manusia. Karena bedanya antara ayat-ayat atau surat yang diturunkan di Mekah sama Madinah itu ada bedanya. Kalau di Mekah itu menurut sejarahnya itu masih masa-masa perjuangan dari awal. Banyak pembangkangnya, banyak orang kafirnya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Sehingga yang diserukan itu, hai bukan orang-orang yang beriman, hei manusia. Gitu. Tapi ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah, itu kondisi situasinya sudah beda. Karena beda, sehingga Nabi di sana bisa mengontrol menyetir. Beda. Makanya ulama juga beda-beda. Kalau ulama itu melayani masyarakat, dilihat daerahnya ini sama apa enggak dengan itu. Dan metodenya harus beda. Iya, kalau di daerah saya beda dengan daerah sini. Ketika menangani di sana seperti ini, nah kondisi masyarakatnya juga beda. Begitu. Ada kampung itu disindir sedikit, nggak mau. Nggak datang lagi dalam pengajian. Ada yang seperti itu. Tapi ada satu kampung walaupun disindir, itu hormat sama kiainya, sama ulamanya. Beda Kanjeng Nabi. Jangankan nyinggung Nabi kita itu di kota Makkah itu. Wong tidak nyinggung saja, masih sembunyi-sembunyi itu sudah dihalang-halangi. Bahkan taruhannya adalah nyawa dibunuh. Tapi ketika sudah ada di kota Madinah, beda masyarakatnya, pola sikapnya, pola pikirnya beda. Disambut Nabi itu. Bisa nyetir Nabi kita itu. Dan di sana sudah banyak, beraneka ragam, bineka, tunggal ika. Ada orang Yahudinya, kemudian ada orang Islamnya, ada orang Majusinya, ada suku-suku yang berbeda di sana. Masuk, ayyuhan nas, absus salam, hai manusia. Nah, jadi Nabi kita itu memilih kata, memilih kosakata. Ayyuhan nas, hai manusia. Karena yang dihadapi bukan orang Islam. Banyak. Jadi pilihan katanya ayyuhan nas, persis seperti itu. Ya ayyuhan nas absus salam, sebarkan salam. Nah, jadi salam itu artinya komunikasi. Nah, kalau pendeknya salam itu nyapa. Kalau nyapa itu kan sudah rukun. Pak,
Mas, Bu, daripada kita berjalan tanpa menoleh ke kanan ke kiri, koyok babi. Jangankan menyapa, wong kita disapa itu. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu merekatkan di kota Madinah itu. Makanya disambut kedatangannya. Muhammad, sampean di kota Mekah diperlakukan di kampungnya sendiri, tetapi sampean hijrah ke kota Madinah disambut bagaikan anta syamsun anta badrun, engkau lah matahari, engkau lah. Itu juga sama seperti kita. Makanya ketika berceramah itu hati-hati memilih metode yang cocok di mana kita berada. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Makanya pada jamaah hadis suratu Makkiyatun. Jadi surat Yasin itu diturunkan di kota Mekah. Makanya di sana kalau kita nanti dalami itu banyak cerita-cerita orang yang agak susah mengikuti, agak susah beriman. Itu biasa. Nah, sebagai seorang yang mengajak itu tidak boleh patah arang, tidak boleh. Dan tidak boleh keluar kata-kata yang tidak pantas. Fadzakir, maka ingatkan Muhammad, innama anta mudzakir, karena tugasmu cuma mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitirin, engkau tidak mempunyai kekuasaan untuk membolak-balikkan hati mereka. Kok bisa? Gitu betul enggak? Apakah saya bisa mengislamkan, mengimankan seseorang? Gak bisa. Siapa yang bisa mengimankan? Hanyalah Allah. Karena kita yang punya adalah Allah, makanya Ustadz nyampaikan saja. Tapi menyampaikan dengan yang baik-baik itu. Tapi itu sulit kita lakukan. Karena pemahaman dari orang-orang yang mengajak itu kadang-kadang kurang. Kurang begitu paham. Nah, kita lanjutkan. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turunnya. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turunnya surat Yasin itu annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir di kota Makkah itu qalu, itu berkata. Apa katanya? Inna Muhammadan laisa binabiyyin. Muhammad itu sesungguhnya bukan nabi, bukan itu. Golongannya susah. Di sana banyak yang tidak beriman. Sholat tidak kita lakukan terang-terangan seperti ini. Pada waktu itu sembunyi-sembunyi. Apalagi ngaku bahwa Nabi kita adalah termasuk dari utusan. Makanya innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar bagian tergolong dari orang-orang yang diutus oleh Allah, utusan Allah. Karena apa? Karena mereka itu tidak menerima ucapan apapun dari Nabi kita Muhammad. Bahkan ketika masih remajanya kita sudah tahu bahwa Nabi kita itu dengan julukan Al-Amin. Mereka sudah percaya, sepakat, itu dikenal Nabi kita itu. Tetapi ketika sudah umur 40 tahun kemudian diangkat menjadi Nabi, disuruh sampaikan. Ketika disampaikan, mereka tidak percaya. Jadi sehingga orang-orang kafir itu mengatakan dalam tafsir ini, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad laisa binabiyyin, itu bukanlah nabi, wala mursalin, dan bukanlah utusan, bukan nabi, bukan utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalib, bahkan
dia sebenarnya anak yatim yang telah ditinggal oleh bapaknya. Anak yatimnya Abu Talib pamannya yang sudah sekarang mengasuhnya. Katanya orang kafir pada waktu itu. Wa ma dhahaba ilal maktab. Ia nggak pernah sekolah. Nabi kita kan nggak pernah sekolah. Karena memang pada waktu itu nggak ada sekolah seperti saat. Karena pada waktu itu nggak ada sekolah, maksudnya nggak belajar. Mana gurunya? Nggak ada kok. Tahu-tahu tiba-tiba kok jadi nabi gitu. Karena memang kita dihadirkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu memang tidak tahu baca tulis alias ummi. Artinya ketika disampaikan ayat-ayat yang luar biasa Al-Quran itu, kalau Muhammad itu memang orang terdidik, disangka itu Al-Quran adalah bikinan Nabi kita Muhammad. Jadi jangan apa itu? Jangan jangan sampai dikatakan Muhammad masih bisa baca tulis. Itu sudah dipahami bahwa Nabi kita itu memang tidak bisa membaca, menulis, karena itu trik yang Allah lakukan karena ia diturunkan kitab yang luar biasa, yang mengandung hikmah, mengandung ilmu, sehingga kalau diucapkan oleh orang yang tidak belajar, diucapkan oleh orang yang tidak tahu membaca dan menulis, itu luar biasa bahwa itu adalah wahyu. Maksudnya begitu. Gitu kan ya. Walaupun ada orang, siapa yang bilang Nabi Muhammad itu tidak tahu baca menulis, itu kan sudah umum kita. Artinya ketika Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis alias ummi, itu bukan kelemahan beliau, bukan. Ya, bukan kelemahan. Itu artinya ingin meninggikan agama Islam untuk diyakini. Coba, Al-Quran itu benar, isinya benar. Tapi dikatakan oleh seorang Muhammad yang tidak pernah sekolah, yang tidak bisa membaca dan menulis, berarti itu adalah benar-benar firman Allah yang tidak keluar dari lisan Muhammad dan tidak keluar dari karangan Muhammad. Nah, itu loh maksudnya, itu perlu dipahami. Tuh. Wa ma ta'allamal ilma, dan Muhammad itu tidak belajar ilmu, katanya. Memang betul memang. Tapi mengapa dia kok mengguncang dunia? Tapi mengapa kok mengguncang dunia? Mengapa? Nah, itu namanya trik Allah yang luar biasa. Mengapa dengan sifat-sifat Nabi kita seperti itu sampai pada saat ini Islam berkembang dengan pesat? Bahkan kitab suci ini itu diteliti, dibaca oleh orang-orang yang di luar Islam. Tapi mengapa Nabi kita Muhammad yang katanya ummi itu masuk jajaran dari orang yang paling punya pengaruh dari 100 orang. Nabi kita itu ada buku namanya itu The 100. Jadi 100 tokoh yang punya pengaruh luar biasa dalam sejarah hidup manusia. Dari Nabi Adam. Yang mengarang itu orang Amerika keturunan Yahudi, namanya Michael Hart. Itu terbit sudah 1978. Ditempatkan dari 100 tokoh itu dicari siapa manusia yang paling punya pengaruh. Ternyata Nabi kita itu urutan pertama, Pak. Ya. Heboh itu. Tapi yang ngarang bukan Islam. Justru orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat urutannya itu Muhammad, Nabi kita, yang nomor 2 itu Isaac Newton. Fisikawan ya, yang kita tahu itu ketika sekolah belajar IPA itu. Yang ketiga baru Yesus Kristus. Yang ketiga.
Yang keempat itu Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha itu. Yang kelima itu Konghucu, itu 5 besar. Nabi kita pertama. Sedangkan Nabi Musa itu urutan ke-15. Padahal Nabi Isa itu dari Israel, Bani Israel. Yang ngarang itu, buku itu, panjenengan bisa download, ada itu. Dibaca itu, menyenangkan itu. Mulai kenapa orang keturunan Yahudi berkebangsaan Amerika itu mengarang itu, melakukan penelitian itu sampai menempatkan Nabi kita itu urutan yang pertama. Ada itu, download aja. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu objektif. Kalau orang Islam yang ngarang, ya mungkin subjektif ya. Karena orang Islam itu bukan orang Islam yang ngarang. Nah, gitu. Jadi ternyata di balik itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita itu seorang yang ummi, yang tidak bisa baca dan menulis, bukan kelemahan. Karena kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang luar biasa, yang tidak boleh tersentuh oleh lesan dan tangan manusia. Dan yang harus membawa itu adalah orang yang apa telah direncanakan oleh Allah. Maksudnya begitu. Ada juga Mubali yang mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi kita ummi gitu. Jadi artinya dia bertolak belakang dengan apa yang pada saat ini sudah kita pahamkan, yang sudah dijelaskan oleh para masyayikh, para ulama, para ustadz kita semua itu. Jadi orang-orang kafir pada waktu itu menyangkal sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia nggak pernah cari guru, nggak pernah dia sekolah. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim, dan tidaklah ia belajar ilmu kepada orang yang mengajar guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, mengapa ia menjadi nabi? Gitu. Mereka itu ya. Jadi ini sebenarnya ayat ini menjelaskan latar belakang mengapa surat Yasin itu diturunkan. Karena di sana gejolak. Karena orang-orangnya itu menolak kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanal kufaru musyrina fi ingkarihim, maka orang-orang kafir itu menjadi-jadi keingkarannya terhadap Nabi kita. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffar, maka Allah menolak ucapan orang-orang kafir itu. Wa anzala, dan Allah menurunkan hadhihi surata, kepada surat Yasin ini. Jadi mengapa surat Yasin ini diturunkan oleh Allah? Karena latar belakangnya adalah mereka itu menolak, menentang, tidak mengakui Nabi kita itu sebagai manusia yang diangkat menjadi Nabi dan seorang Rasul. Kemudian lagi, kita lanjutkan lagi. Semudah ini kan masih belum masih khasiat-khasiatnya. Jadi Yasin itu banyak ini penjelasan di sini kan masih mengawali ya. Nah, semoga nanti kita diberikan kesehatan ya. Mugi-mugi panjenengan sehat panjang umur. Kita semua juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat lahir batin, diberikan usia tambahan sehingga dapat digunakan untuk beribadah, berbuat manfaat kepada siapapun. Saya kira begitu apa yang telah kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan keilmuan kita ya,
menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu, mohon maaf kurang lebihnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.